Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya. Mungkin karena belum sarapan. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, singgah sebentar di Pulau Putri. Menjawab salam kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan Islam yang sempurna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Ali Imran ayat 102. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Imam Masjid, para orang tua-tua kami, Pak Cik dan Mak Cik kami yang ada di Pulau Panjang Barat, yang bisa berkumpul pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian yang kita hormati rombongan kami yang datang dari Batam. Pertama ada Bunda Hajah Fitriyati atau kita kenal dengan Ibu Fitri. Beliau Ketua Undo Kandung Kota Batam. Sekaligus beliau adalah istri dari almarhum Bapak Haji Zaini Zakaria. Kemudian yang kami hormati ada Pak Andi Marzon, beliau Ketua Harian Masjid Baitul Sakur. Kemudian diam-diam beliau sudah jadi ustaz juga sekarang ini. Alhamdulillah. Nanti jadi kader utama dari Ustaz Junaidi. Lu kelihatannya udah bisa ceramah. Kita doakan Bu ya, mudah-mudahan Pak Andi betul-betul nanti jadi ustaz ya. Cuman jangan ambil pula kapling Ustaz Junaidi ya dah. Baik, yang kami hormati juga ada Ibu Nur, ada ibu-ibu yang lain yang datang dari Batam. Semua kita lah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua makcik dan pakcik kami? Sihat semua? Sihat? Alhamdulillah ya. Bisa senyum semua ya? Bisa. Insyaallah nanti ada rezeki dari Bu Fitri. Ya, nanti kalau dapat rezeki jangan lupa doakan Bu Fitri. Doakan Pak Haji Zaini. Mudah-mudahan Pak Haji Zaini diampuni Allah sekalian dosa-dosa beliau. Amin. Dan dijauhkan Allah dari azab dan siksanya. Amin. Dan Pak Haji Zaini dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin. Kita dianjurkan saling mendoakan. Orang Batam mendoakan orang Pulau Panjang. Orang Pulau Panjang mendoakan orang Batam. Ya. Baik. Mudah-mudahan doakan kami sering-sering datang di sini. Ya, nanti insya Allah sebelum Ramadan kita datang lagi Pak Dia. Mudah-mudahan doakan itu Sakur itu punya rezeki dan banyak jamaah-jamaahnya yang ikut berderma untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Baik, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan dan menyambung pesan yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Pertama, pesan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali mendapat pesan penting dari malaikat Jibril alaihissalam. Dari siapa Bunda?
Malaikat Jibril. Siapa itu malaikat Jibril? Pimpinan dari semua malaikat. Kepada siapa Jibril berpesan? Kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu siapa? Pemimpin penghulu dari sekalian nabi. Maka pesan ini sangat penting. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bersumber dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian pesan ini juga sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau. Kata Nabi, "Isma syi'ta fa innaka maitun." Jadi kata malaikat Jibril kepada Nabi, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun." Ingatlah, ya, hiduplah engkau sesukamu. Di dunia ini boleh hidup sesuka kita. Mau kita hidup durhaka, tidak pernah kenal dengan Allah, silakan. Mau kita hidup dekat, taat, beribadah kepada Allah, silakan. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, satu hari nanti maut pasti akan menjemput kita. Betul ya? Betul. Kita semua ini adalah camat-camat. Apa itu camat? Calon-calon mati. Termasuk ustaz. Yang kaya mati, yang miskin mati. Ya, pejabat, rakyat, yang lawa, yang jelek, yang muda, yang tua, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap kita ini akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Jika ajal kita nanti sudah datang, tidak akan bisa kita manjurkan sesaat, kita mundurkan walaupun sedetik. Itu yang namanya mati. Oleh karena itu, saya ingatkan diri saya. Saya ingatkan makcik-makcik saya. Saya ingatkan semua kita, tuan dan puan semuanya. Mari kita selalu mengingat-ingat akan mati. Orang yang paling cerdas kata Nabi ialah orang yang banyak mengingat mati, kemudian membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Apa persiapan kita, makcik? Amal soleh. Amal soleh. Jangan nanti kita meninggal tak punya amal soleh. Ketika kita meninggal mati tidak membawa bekal. Apa bekal kita pulang kampung? Bukan kue, bukan duit, bekal ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kita yang kita miliki akan habis dan tinggal. Tapi apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, amal kita buat kepada Allah, itulah yang kekal. Karena itu buat persiapan. Sholat 5 waktu jangan sampai tertinggal, jangan sampai terlalaikan. Orang-orang sini saya tahu ya, semuanya sholat. Betul? Sholat subuh jam berapa? Jam 7? 4:30 sekarang udah masuk. Nih, jangan sholat ya, pertama sholat 5 waktu. Kenapa? Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung dari seorang hamba nanti ketika dia pulang kepada Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya ada, barulah bisa ditimbang pahala amalnya yang lain. Insya Allah. Makanya budak-budak Melayu dulu sering menyanyi. Apa kata dia? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak ya, kalau tak sembahyang tak ada gunanya.
Orang tak sembahyang kalau mati jadi hantu. Ya? Paham ya? Paham? Ya? Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam siriang yang menangis mayat di dalam kubur, menyesal diri tak sembahyang. Jadi jangan menyesal kita nanti. Oleh karena itu buat persiapan. Salah satu persiapan kita sholat. Nanti sholat itu ketika kita sudah berada dalam kubur, dia akan mendampingi kita. Datang-datang malaikat mungkar dan nakir. Apa kata sholat subuh kita? Hei malaikat mungkar nakir, jangan engkau ganggu itu. Itu adalah hambamu yang selalu menjagaku dulu selama dia hidup di dunia. Kata sholat subuh. Datang lagi sholat maghrib, jangan engkau ganggu dia. Dia selalu jaga aku dulu selama di dunia. Datang lagi sholat isya, datang lagi sholat zuhur, datang lagi sholat asar. Semuanya membela kita. Maka sholat itu nanti yang akan membela kita dari azab Allah. Siap semuanya? Ya, buat bekal ya. Jangan lupa ya, buat bekal yang baik untuk kita pulang ke akhirat. Dan mati itu tidak berdasarkan akte kelahiran. Betul? Tidak berdasarkan abjad nama. Betul? Kalau abjad nama Pak Andi dulu kali ini namanya Andi A. Pak Ustadz Junaidi agak tengah-tengah sedikit. Ya, Ibu Fitri agak lebih dulu dari Ustadz. Ini ini. Tapi mati itu bukan berdasarkan abjad nama, tapi ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Saya bukan menakut-nakuti, tapi mengingatkan diri saya, mengingatkan semua kita. Karena saya sayang makcik saya sayang pakcik saya sayang puan dan puan semuanya. Maka kita buat persiapan. Mudah-mudahan kita semua ketika meninggal nanti membawa bekal amal sehingga kita meninggal dalam husnul khotimah. Ini yang pertama. Ya. Peringatan yang kedua dari malaikat Jibril kepada Nabi. Wa ahbab man syi'ta fa innaka ma fariqu. Hei Muhammad, cintailah apa yang kamu sukai cintai. Kamu mau cintai harta boleh, kamu mau cintai anak, keturunan, cucu boleh. Tapi ingat, satu saat dia akan berpisah denganmu. Betul? Makcik? Makcik ya? Ya suami yang kita cintai, walaupun dulu berjanji di tepi laut sana, sebelum nikah dulu, apa janji dia? Ya, abangku sayang, kita akan berjanji sehidup semati. Apa kata abang ini? Ya, yang gombal cinta monyet, kita berjanji sehidup semati. Tapi mana pula ya tak? Kalau suami meninggal, ada yang kita mau tidur di kubur. Pulang dia ke rumah, tidur di kasur ya, empuk. Kalau bini yang meninggal, ada yang mau menemani dia dalam kubur. Tak ada. Betul? Tak ada. Memang menangis dia bininya meninggal. Menangis meratap dia sampai meleleh air mata dia. Basah merah mata dia. Ditutup matanya satu, yang satu dibuka. Mana gantinya bulan depan? Tidak. Adalah itu ya. Ada orang yang sehidup semati. Begitu ingat baik-baik. Jangan terlalu berlebihan mencintai dunia. Terakhir, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Menerima pesan dari malaikat Jibril, beramal dan berbuatlah engkau sesuka hatimu di dunia. Tapi ingat, satu hari nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Surat apa tuh? Surat apa? Ayat berapa? Pokoknya ayat sekian Ustaz. Biar cepat urusannya dah. Biar cepat 5 amplopnya ayat sekian itu aja lah. Ayat 65. Apa kata Allah? Suatu hari nanti ketika kita telah kembali ke hadapan Allah, ketika kita disidang di hadapan Allah, ketika pengadilan sudah ditegakkan, hisab sudah didirikan, mizan sudah segera ditimbang dosa dan pahala. Ketika itu dikunci Allah mulut kita. Akan berbicara kepada Allah tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, memberikan saksi kaki kita. Bima kanu yaksibun, terhadap amal apa yang dulu pernah kita buat di atas dunia. Oleh karena itu tidak ada satupun yang tidak akan disidang di hadapan. Semuanya akan disidang. Walaupun di dunia ini dia bisa bersandiwara seperti yang ada di TV itu, sekarang kan live itu. Ada orang ya polisi yang tembak polisi. Dengar ceritanya? Dengar enggak orang belum panjang? Enggak dengar ya? Dengar. Bilang dengar aja lah, ya. Sekarang kan tak tahu itu siapa yang salah, siapa yang bunuh. Enggak tahu kan? Awas kau, nanti di akhirat engkau tidak akan bisa tutupi. Kenapa? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik yang kita lakukan akan kita terima. Yang buruk yang kita buat akan kita tanggung akibat. Makanya hati-hati dalam hidup. Jangan berbuat sesuka kita, jangan suka buat dosa, jangan suka buat fitnah, jangan suka buat gaduh orang lain. Ini menantu orang lagi senang, lagi bahagia, tiba-tiba kita namimah, adu domba dia, fitnah dia, akhirnya dia bercerai, dia berpisah. Kalau seperti itu, maka nanti kita akan disidang di hadapan Allah. Pakcik dan makcik kami yang kami sayangi dan kami cintai semuanya, mudah-mudahan sedikit pesan ini menjadi sebuah renungan buat kita. Hati-hati hidup, mati selalu mencintai kita. Yang kedua, jangan terlalu lebih mencintai dunia ini, karena semuanya kita akan tinggalkan. Terakhir, ya, berbuatlah yang baik, karena perbuatan baik itu akan kita terima nanti sebagai amal soleh, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kira-kira dipahami? Bisa dipahami? Ya. Bisa dipahami ya? Paham tak kira-kira cakap saya? Paham tak paham nih? Paham? Kalau tak paham, iya, mungkin belum sarapan itu lah. Atau kalau tak paham, ya kalau cakapnya kan sudah mudah ya tak dipaham. Mudah-mudahan kita paham. Intinya apa? Kita yang sudah tua-tua ini Pak, maaf, matahari sudah condong ke barat. Seperti hari sudah waktu asar, matahari sudah mau tenggelam. Jangan lagi banyak-banyak berbuat yang tidak baik. Banyak-banyak berbuat baik. Banyak-banyak beramal. Jangan banyak-banyak juga tengok HP, tengok WA. Banyak-banyak tengok Quran. Betul? Jangan banyak lagi sebut orang tetangga, menantu orang, laki orang. Banyak-banyak berzikir. Seperti kata Pak Andi tadi, banyak-banyak berzikir. Jangan banyak lagi macam-macam, banyak bersolat. Solat sunat, solat wajib, banyak sedekah. Mudah-mudahan kita pulang nanti dalam keadaan yang sangat berbahagia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Karena saya sudah berdiri juga, ya. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau mungkin dalam penyampaian saya ada salah cakap, ada salah ucap, saya mohon maaf. Bisa dimaafkan saya? Orang Melayu masih ada harapan sembuh. Kalau pedang melukai tubuh, kemana obat akan dicari? Kalaulah tidak melukai hati. Memancing ikan ke pulau-pulau, dapat menjahit dan ikan pati. Ustadz Junaidi menyusun dari yang 10.
Mohon maaf lahir dan batin. Ini pesan untuk Pak Imam. Pesan penting untuk Pak Imam. Karena udah lama Pak Imam janji dengan saya. Pak RW juga janji dengan saya. Ya, janjinya begini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau nanti satu hari orang Pulau Panjang mengundang, tentu Ustaz Junaidi akan datang lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.